Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran korespondensi. Pada kesempatan ini kita memasuki kompetensi dasar yang ke-3.4, yaitu memahami konsep dan pengertian surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan pertama dari kompetensi dasar yang keempat. Materi pada pagi hari ini adalah kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Pengertian surat. Surat adalah lembaran kertas yang memuat bahan komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi atau kantor. Berikut adalah fungsi surat. Fungsi surat selain berfungsi sebagai alat komunikasi, surat juga berfungsi sebagai berikut. 1. Alat bukti tertulis. Surat dapat dijadikan sebagai bukti tertulis jika terjadi perselisihan antar organisasi atau perusahaan atau antar orang-orang yang telah mengadakan hubungan surat menyurat. Contohnya adalah surat perjanjian. 2. Sebagai alat pengingat. Surat dapat dipakai untuk mengetahui hal-hal yang telah lama disepakati atau disetujui bersama. Contohnya adalah surat pesanan dan surat undangan. 3. Bukti historis. Surat dapat dijadikan bahan riset atau penelitian untuk mengetahui aktivitas organisasi atau perusahaan di masa yang lalu. Contohnya adalah bukti-bukti transaksi. 4. Duta organisasi. Surat dapat mencerminkan kondisi intern dari suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya, penggunaan bahasa surat, pengetikan surat, dan kerapihan dalam pembuatan surat. Jadi hal ini menunjukkan seberapa besar tingkat prestise suatu organisasi bisa dilihat dari cara pembuatan suratnya. 5. Pedoman. Surat dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Contohnya adalah surat tugas, surat keputusan, dan surat kuasa. 6. Sarana promosi. Surat dapat dijadikan sebagai sarana promosi suatu perusahaan karena biasanya pada surat resmi tercantum pada kepala surat mengenai identitas perusahaan tersebut. Jenis-jenis surat. 1. Jenis-jenis surat berdasarkan wujudnya. A. Kartu pos adalah surat yang terbuat dari kertas karton berukuran 15 x 10 cm untuk mengirimkan berita yang isinya singkat dan tidak bersifat rahasia. B. Warkat pos adalah sehelai kertas yang telah dicetak sedemikian rupa sehingga apabila dilipat akan membentuk sampul surat. Warkat pos hanya dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. C. Surat bersampul adalah surat yang ditulis pada kertas tersendiri, kemudian saat dikirimkan menggunakan sampul atau amplop. D. Memorandum dan nota. Memorandum atau memo adalah surat yang berisi pesan singkat berupa pemberitahuan yang bersifat mengingatkan. Memo digunakan dalam kegiatan surat menyurat antar internal organisasi atau perusahaan. Jadi ini hanya digunakan dalam satu lingkup organisasi atau perusahaan, tidak bisa antar perusahaan ya. Memo dibuat oleh atasan untuk bawahan dan oleh bawahan untuk atasan atau antar pejabat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nota adalah surat yang berisi pesan singkat berupa instruksi atau perintah yang dibuat oleh atasan untuk bawahan atau dari atasan kepada atasan lain. 2. Jenis-jenis surat berdasarkan tujuannya. Ada surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat pemberitahuan, surat pengantar, surat perjanjian, dan surat keputusan. 3. Jenis-jenis surat berdasarkan sifat isinya. A. Surat niaga bisnis. Surat niaga bisnis ini berisi informasi niaga atau jual beli barang dan jasa yang dibuat oleh badan-badan usaha atau perusahaan. Misalnya, surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan,
surat pengiriman pesanan, surat pengiriman pembayaran, surat pengaduan, surat penagihan, dan surat perjanjian jual beli. B. Surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang dikirimkan atas nama pribadi, baik yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, perkenalan, maupun yang bersifat setengah resmi, seperti surat lamaran. C. Surat sosial bisnis. Merupakan surat yang berhubungan dengan kemanusiaan, seperti ucapan duka cita atau bela sungkawa dan surat ungkapan sukacita. 6. Jenis-jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya. A. Surat penting adalah surat yang isinya bersifat mengikat, memerlukan tindak lanjut menyangkut masalah kebijakan, dan jika terlambat atau hilang dapat menghambat dan merugikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan kebendaan. B. Surat biasa atau rutin adalah surat yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut, dan jika surat tersebut hilang, informasinya dapat diperoleh dari sumber yang lain. C. Surat rahasia adalah surat yang menurut isi ataupun sifatnya memerlukan perlindungan karena jika bocor akan menimbulkan kerusakan atau kerugian besar, serta mengurangi atau menyulitkan pelaksanaan langkah-langkah berikutnya. Perlengkapan surat. 1. Kertas surat. Berikut adalah jenis-jenis surat beserta ukurannya dan kegunaannya. Kertas folio ukurannya 33 cm x 21,5 cm. Gunanya untuk menulis surat pada lembaga-lembaga pemerintah. Kertas kuartu ukurannya 28 cm x 21,5. Kegunaannya untuk penulisan ilmiah. Kertas A4 ukuran 29,7 cm x 21 cm untuk penulisan surat-surat di perusahaan swasta. Kertas A5 ukurannya 14,8 cm x 21 cm untuk menulis nota atau memo. Kertas A6 ukurannya 10,5 cm x 14,8 cm untuk penulisan tanda terima. Kertas A7 ukurannya 7,4 x 10,5 cm untuk penulisan kartu indeks atau katalog. Untuk kertas onion skin atau radiobond dan concorde dengan ukuran beratnya 80 gram sampai 110 gram merupakan kertas kop surat yang digunakan perusahaan swasta untuk menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan. Kertas ini mempunyai ciri permukaan kertasnya bertekstur sesuai dengan jenis kertasnya. Untuk kertas HVS putih ukuran beratnya 20 gram sampai 80 gram merupakan kertas kop surat yang digunakan lembaga pemerintah untuk penulisan laporan. Kertas Dorsra ini merupakan kertas tipis yang biasa dipakai untuk tindasan apabila menggunakan mesin tik. Kertas stensil dipakai untuk surat yang akan digandakan dalam jumlah banyak. Namun saat ini kertas dan mesin stensil sudah jarang ditemukan juga karena sudah digantikan dengan mesin fotokopi. Anak-anak, ini adalah contoh-contoh amplop atau sampul surat. Kalian bisa melihat di sini ya. Berikut adalah nama-nama amplop atau sampul surat. Ada komersial, visiting card, drag, bifold, card, double fold, air mile, open end, koin, window, official, postage cover, pens, work docklet, katalog, button and string, eyelet and clutch, invoice tag, charge, X-ray, receipt and pack, dan standar. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat tulisan berikut. 3. Lipatan surat terdiri dari lipatan Prancis, lipatan Baron, lipatan baku atau standar fold, lipatan akordion atau akordion fold, lipatan baku rendah atau low standard fold, modifikasi lipatan akordion, lipatan tunggal atau single fold, lipatan ganda sejajar atau paralel double fold. Kalian bisa melihat di sini ya, ini adalah jenis-jenis lipatan. Lipatan Prancis bentuknya seperti ini,
kemudian lipatan baron, lipatan baku, lipatan akordion, ada lipatan baku rendah, lipatan akordion rendah, kemudian modifikasi lipatan akordion, lipatan tunggal, dan lipatan ganda sejajar. Ini biasanya digunakan oleh instansi pemerintah. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan nanti kalian praktek untuk membuat amplop, jenis-jenis amplop, dan jenis-jenis lipatan surat. Kemudian serahkan ke guru mata pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.